Ini 125 tahun dari Pakistan. Oh, Al-Quran. Ya, tulis tangan ini. Ini bukan dicetak. Belum ada masjid ini dulu di istana. Theodor Van Epp memadupadankan ornamen bangunan penting di dunia Islam. Masjid Raya Al-Masyun dan Al-Quran Tua. Masjid Raya Al-Masyun atau lebih dikenal dengan nama Masjid Raya Medan adalah salah satu ikon di kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Kehadirannya jauh lebih mendahului kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini, masjid ini masih berdiri kokoh. Bagi pendatang, belumlah lengkap ke Medan jika belum mampir ke masjid ini. Tak lengkap bagi seorang muslim rasanya jika belum menunaikan ibadah sholat di masjid ini. Masjid ini dibangun tahun 1906 di masa pemerintahan Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam. Beliau adalah Sultan Delhi ke-9. Masjid ini dirancang oleh arsitek Belanda, Theodor Van Epp, yang sebelumnya juga melakukan pemugaran terhadap Candi Borobudur dan memelihara Candi Prambanan. Pengerjaan bangunan ini dilakukan oleh J.A. Ting Demen. Theodor Van Epp memadupadankan ornamen bangunan penting di dunia Islam. Itulah masjidnya. Kalau ini berbentuk seperti India, Turki, Eropa, Arab Saudi, dan Madinah. Kalau ini marmarnya ini sarupo Rasulullah punya kiblatin. Ya, oh yang kiblatin. Di sini tuh separuh, di situ kan penuh. Kalau ini serupa di kiblatin di Madinah sana. Mirapnya Itali. Mamanya dari Itali. Ya, kalau itu dari Amsterdam, tembaganya, kubahnya dari Amsterdam. Nah itu ya. Kalau di tengah tuh, waktu Rasulullah baru ini tutup laba-laba. Oh, yang mana? Siko. Kalau mau tahu, mari lihat itu. Aja lihat dulu. Oh iya. Itu seperti laba-laba. Iya. Sudah dilihat ya? Itulah dia. Siko mari. Kalau mau jali, apa caranya? Ada beragam bentuk seni dan ornamen penting di dunia Islam yang seakan dipindahkan ke masjid ini. Bangunannya perpaduan arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol. Ciri-ciri bangunan berbentuk persegi 8 serta memiliki sayap dan sisi di selatan, timur, utara, dan barat. Gaya arsitektur Moor terdapat pada masjid ini, yaitu terlihat pada kubah masjid yang berbentuk pipih dan hiasan bulan sabit di bagian puncaknya. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 18.000 meter persegi. Biayanya sebesar 1 juta gulden. Dibiayai oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam. Kemudian konon juga ada bantuan dari Chong Afi, tokoh Tionghoa di Medan kala itu. Masjid ini belum pernah dipugar. Pernah Pemprov Sumatera Utara merencanakan merenovasi, namun mendapat pertentangan dari banyak pihak lantaran takut nilai seni dan gaya arsitekturnya terganggu. Ornamen-ornamen dengan nilai seni tinggi dapat dilihat dari pintu gerbang kompleks masjid. Menaranya yang agak terpisah jauh dari masjid. Bangunan masjid memiliki berbagai corak lengkung, tiang, tata hias lantai, dinding, pintu dan jendela, serta memiliki bentuk atap
khas, yaitu berbentuk kubah persegi 8. Atap yang terdiri dari satu kubah besar terdapat di tengah-tengah dan 4 kubah yang ada di sisinya dengan ukuran lebih kecil. Dikutip dari www.p2k.uncris.ac.id, Sultan memang sengaja membangun masjid kerajaan ini dengan megah dibandingkan kemegahan Istana Maimun miliknya. Di sisi lain, salah satu peninggalan sangat penting di masjid ini adalah Al-Quran berukuran besar. Diperkirakan usianya 127 tahun pada tahun 2025. Al-Quran tersebut ditulis dengan tulisan tangan. Ini 125 tahun dari Pakistan. Oh, Al-Quran. Ya, tulis tangan ini. Ini bukan dicetak. Belum ada masjid ini dulu di istana. Istana Maimun. Ayo, baru kasih kok dia taruh. Oh. Lah berapa umur ini apa kira-kira? 125 tahun. 125 tahun. Yo. Kalau terjemahnya ini bahasa Arab ini nang ketek nih. Ini bahasa Kudi nih. Oh. Yang ketek-ketek kah? Iya, nang ketek-ketek itu ada tulis nang ketek-ketek itu. Itu bahasa Kudi itu. Ya. Jadi yang membawa dari Pakistan membawa mengkasih Sultan Pakistan ke Sultan Delhi kok. Sultan Delhi. Memberi Al-Quran. Ada 3 buah nih. Nan 2 buah udah hancur. Makarayap. Ya. Ini karena diubek ini. Kalau nggak diubek, habis deh. Iya. Nggak bisa lagi dipegang doa. Jadi ketika itu Sultan Delhi-nya siapa, Pak? Waktu itu Sultan Delhi Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam. Sultan yang ke-9. Mendirikan masjid ini lah tuh. Oh, beliau yang mendirikan masjid ini? Dia lah mendirikan masjid ini. Jadi Tuan Syekh Hasan Maksum. Maka masjid rayanya ini dinamakan Masjid Raya Al-Maksum. Al-Maksum. Nama guru nih. Kalau istana itu nama permaisuri Maimunah. Jadi Maimun. Berarti setiap jadwal salat dari istana ke sini mereka jalan. Di situ kan ada udah imam. Ya. Imam nambah 1 lah nama ngatur jadwal dulu dari dulu tuh. Ya. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Ya. Dia lama. Berarti raja jadwal. Enggak, maksudnya raja itu setiap hari. Raja itu hanya mengetahui aja. Ya. Enggak, sholatnya di sikonya. Iya, di siko. Kalau dulu tuh jauh emang. Dia berjalan dari terowongan. Oh, lewat terowongan. Enggak dari pasar loh. Iya. Dulu ada terowongan dari bawah tanah, dari istana sampai ke masjid. Tapi lagi inilah enggak ada itu. Tahun 70 lah runtuh itu. Oh, tahun 70 runtuh. Pak Tomo yang sudah 30 tahun mengabdikan diri bekerja di Masjid Raya Medan ini sangat antusias menyambut setiap tamu yang berkunjung. Ia menceritakan dengan panjang lebar dan penuh semangat. Beliau juga dengan sangat senang hati jika ada yang bertanya mengetahui lebih jauh perihal masjid dan lingkungannya.